Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Senang sekali malam hari ini saya Novia Apria dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Waktunya Anda pemirsa untuk berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Dan untuk malam hari ini pemirsa RCTV kita akan berbincang bersama dengan Komisi 4 ya. Ada Pak Aan Setiawan kembali ya. Bisa berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Ada Pak Aan Setiawan di sini. Gimana kabar ya Pak? Alhamdulillah sehat hari ini. Luar biasa ya Pak. Semangat. Terus bertemu ngurus dengan rakyat. harus semangat ya. Apalagi untuk memberikan informasi kepada warga Kabupaten Cirebon khususnya Pak An ya. Oke, Komisi 4 ngomong-ngomong gimana aktivitasnya Pak selama 1 minggu ini? 1 minggu ini sedang ada kegiatan keluar daerah untuk mencari informasi terkait masalah pembangunan di daerah lain untuk diterapkan di Kabupaten Cirebon. Untuk bisa masukan ya Pak ya, Masukan. untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Siap. Cirebon. Oke, baiklah. Selain ada Pak An, pemirsa sudah ada di sini juga ada Pak Dadan Subandi selaku mediator hubungan industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih banyak sudah hadir. Bapak saya memberikan informasi ya Pak ya. Siap. Sesuai dengan tupoksi Bapak ya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon. Siap. Oke. Satu lagi pemirsa CTV, kita sudah kehadiran Pak Amal Subhan dari DPC Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa FSPS ya. Selamat malam Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih sudah hadir ya Pak. Sama-sama. Siap memberikan informasi kepada warga Kabupaten Cirebon terkait juga mungkin ingin berkeluh kesah juga boleh disampaikan ya Pak ya, mumpung ya ada wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Oke, untuk malam hari ini pemirsa tema kita adalah problematika ketenaga kerjaan di Kabupaten Cirebon. Waduh, ini menarik sekali Bapak. Terkait dengan problematika yang ada di Kabupaten Cirebon ketenaga kerjaannya ini banyak tidak sih Pak An? Ya, dibilang banyak ya banyak, dibilang sedikit ya sedikit ya, tergantung dari situasi dan kondisi. Tapi yang jelas gini, bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon sekarang kan sudah sedikit membaik lah ya. Awalnya sekitar 10%, sekarang sudah tinggal 8% lagi kan gitu. Dengan hadirnya pabrik-pabrik yang ada di kawasan timur Cirebon, ini membantu masyarakat kita yang tadinya menganggur, sekarang sudah mulai bekerja. Kan. Jadi tingkat pengangguran turun. Turun. Tetapi tingkat pengangguran turun yang dikhawatirkan nanti ke depan ini, karena banyak permasalahan yang terjadi di lapangan, kita khawatirnya malah tingkat penganggurannya naik lagi. Gitu. Oke, ada permasalahan di lapangan. Itu menjadi kekhawatiran. Seperti apa Pak An? Contohnya terkait masalah investasi yang tadi sedikit-sedikit bicara kita dengan Dinas Tenaga Kerja bahwa investasi di Kabupaten Cirebon kemarin sudah bagus. Tapi diprediksi untuk 2023 ini kelihatannya agak sedikit kurang membaik lah ya. Kurang membaik. Karena banyaknya pembangunan yang sedikit agak terganggu, ya kan, terganggu dengan adanya keinginan masyarakat, entah LSM yang ingin juga ikut campur dalam mungkin niatnya sih bagus, tapi kadang-kadang investor ini kalau misalkan sudah di suatu daerah LSM-nya udah terlalu banyak, kadang-kadang investasinya dialihkan ke tempat lain. Betul. Agak ini juga ya Pak ya, jadi tidak nyaman begitu Pak An ya? Untuk investor tidak nyaman. Jadi dikhawatirkan nanti di 2023 yang tadinya investasi udah siap masuk ke sini, karena memang banyak problematika di bawah, khususnya di Kabupaten Cirebon ini, akhirnya hengkang juga. Dan itu pasti kan merugikan juga untuk wilayah Kabupaten Cirebon Pak An ya? Oke, kan akan berkurang tuh Pak ya? Investasi yang masuk Pak untuk PAD kita Pak An. Oke, jadi itu beberapa problematika yang Pak Aan itu dapatkan saat melakukan sidak dan juga dari masukan masyarakat begitu Pak An? Betul. Jadi masukan masyarakat terkait juga yang sudah bekerja juga banyak ya. Jadi contohnya ada satu pabrik yang barangkali pada saat pabrik itu baru menerima tenaga kerja, tapi ada oknum yang memungut anggaran, memungut biaya untuk bisa masuk situ kan. Jadi ada yang seperti itu. Terus juga ada permasalahan-permasalahan yang barangkali nanti bisa diungkapkan oleh teman-teman. Oke, nah dari Dinas Tenaga Kerja sendiri di wilayah Kabupaten Cirebon, apa sih Pak yang paling banyak nih Pak dikeluhkan oleh para pekerja sendiri? Bagaimana? Oke, terima kasih Mbak. Mungkin kita bicara dulu tentang siklus ketenagakerjaan ya. Kita di sini siklus ketenagakerjaan ini ada sebelum bekerja atau pre-employment,
pada saat bekerja dari employment dan setelah pasca bekerja di sini ya, itu post employment. Nah di sini tadi ya sebelum bekerja ini employment ini kita ada perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Nah kaitan tadi problematika yang ada di Kabupaten Cirebon ini seperti saya sampaikan Pak Nisin bahwa kekhawatiran atau ada oknum-oknum yang meminta sesuatu untuk bisa dia masuk dalam satu perusahaan tadi. Nah di sini kita sebelum bekerja ini tadi ada perencanaan dari perusahaan ini. Oke. Untuk berapa yang dibutuhkan. Tadi diinformasikan kita di sini ada pasar kerja ya, di Disnaker ini ada pasar kerja di sini. Tadi pencari kerja berapa, terus yang tersedia berapa, nanti akan salurkan. Kita untuk mengantisipasi tadi hal-hal yang tidak diinginkan ya di lapangan, kita sudah membentuk tim juga dan ada juga di sini untuk lamaran atau lowongan di sini setiap perusahaan ini wajib untuk mengisi wajib lapor lowongan pekerjaan. Nanti diharapkan untuk pelamar ini ngelamar ke satu pintu ke dinas kan. Satu pintu saja, jadi ke dinas ya Pak ya? Ke dinasnya kerja, biar kita nanti yang menyalurkan ke sana. Kalau bisa kan tadi kita perlu seleksi di dinas juga kan itu. Jadi untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan, kekhawatiran ini. Ya kita kan mencari kerjaan di sini malah dikerjain, jangan sampai seperti itu kan malah itu. Dikerjain banyak nih Pak. Iya. Contoh-contohnya Pak yang tidak satu pintu ini Pak, sekarang di lapangan banyak. Jadi? Sekarang alhamdulillah banyak perusahaan udah sadar diri. Ya mungkin ya tadi disampaikan kekurangan informasi tadi sebelum bekerja ini kan selain perencanaan informasi. Nah, informasi dari kita mungkin tidak sampai kepada pencakeran itu. Alhamdulillah kita bukan hanya informasi, kita melalui IG juga ada, melalui hal-hal lain juga ada itu. Jadi tidak mempersulit pencaker lah itu. Nah, tadi sebelum bekerja ini selain perencanaan dan informasi juga ada pelatihan. Jadi diberikan pelatihan untuk mereka yang tidak berkompeten itu. Jadi nanti yang dibutuhkan seperti apa? Ya mungkin udah alhamdulillah setiap tahun kita selalu menciptakan ahli-ahlian itu saya pelatihan. Itu sudah rutin dilakukan per tahun ya Pak ya? Setelah pelatihan kita ada penempatannya di sini, baik dalam negeri atau luar negeri. Sudah ada kerjasama juga yang terjalin ya Pak ya? Kerjasama yang terjadi, itu kemana itu tadi dengan ada informasi tersebut dari pihak perusahaan membutuhkan ini kita jemput bola juga. Jadi langkah-langkah itu satu menghemat waktu juga, menghemat biaya juga karena mereka udah informasi dari IG atau pada saat membuat AK1 atau kartu kuning udah ada diinformasikan ya terbuka, jadi tidak bolak-balik. Kita dari Losari buat kartu kuning ngelamar lagi balik lagi ke Losari. Atau dari Palimanan udah cukup ke dinas aja, tidak perlu ke Losari. Nah itu situ semua lengkap ya Pak ya? Lengkap. Ya, Pak? Nah itu kita bicara kalau sebelum kan itu. Jadi banyak juga nih informasi yang harus diketahui pemirsa karena dari dinas semuanya itu lengkap ya Pak ya? Lengkap, enggak. Main aja ke sana. Makanya kita udah buat IG-nya ada gitu, lowongan kerja. Langsung cek atau informasi lebih lanjutnya. Ada itu. Kita ya update selalu kan itu. Hari ini ada lowongan, langsung diinformasikan. Baiklah. Nah, kita bergeser ke Pak Amal ya. Pak Amal dari DPC Federasi Serikat Pekerja Signa Perbangsa. Bapak, untuk wilayah Kabupaten Cirebon sendiri ini, Bapak kan pasti juga ini menaungi dari para pekerja yang ada di Kabupaten Cirebon juga ya Pak ya. Ada berapa, apakah ada banyak juga nih keluhan-keluhan yang disampaikan Pak dari para pekerja di Kabupaten Cirebon kita nih Pak? Ya sebenarnya sih saya kalau dibilang keluhan sih dari dulu ada lah keluhan. Cuma dengan adanya forum-forum seperti ini adalah membuka diskusi, karena tidak semua permasalahan itu ada di sebuah perusahaan tertentu. Jadi cenderung lebih general lah permasalahan itu. Jadi ada keterkaitan sebenarnya, bukan kita juga menyalahkan perusahaannya tersebut. Karena kita dari serikat pekerja juga nggak bisa nyalain perusahaan. Karena apa? Karena perlu keterlibatan pemerintah juga hadir. Jadi memang kalau kita nyalain perusahaan juga nggak kurang ini juga lah ya kan. Jadi memang harus pemerintah itu hadir. Pemerintah itu hadir dari mulai pemerintah Kabupaten Cirebon sampai pemerintah provinsi
Jawa Barat juga harus saling hadir. berkaitan tadi Bapak Iya, sampaikan. karena memang permasalahan di Kabupaten Cirebon memang kalau yang saya serap selama ini terkait masalah upah dan jaminan sosial itu yang paling krusial menurut saya. Oke. Karena selama saya pantauan ini sampai akhir tahun 2022 ini, data di saya itu banyak pekerja yang tidak didaftarkan jaminan sosial. Padahal sesuai surat edaran Pak Bupati juga wajib. Untuk jaminan kesehatan itu BPJS itu wajib. Ya kan? Wajib. Wajib. Nah, apalagi BPJS-nya, KIS-nya udah nggak ditanggung pemerintah. Terus BPJS kesehatannya nggak didaftarkan oleh perusahaan, gajinya belum UMK. Nah itu memang sudah keseharian buruh Cirebon itu seperti itu. Jadi memang kalau dilihat datanya memang kita bisa adu data lah dengan pemerintah. Kalau UPT pengawasan ketenagakerjaan dari Provinsi Jawa Barat ataupun dari Kepala Seksi Pengupahan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, ayo data mana. Jadi memang menjadi tanggung jawab bersama antara kita juga sebagai serikat pekerja memberikan informasi, memberikan solusi bagaimana sih pekerja Kabupaten Cirebon ini bisa menikmati jaminan sosial dan UMK-nya gitu. Oke, jadi bagaimana gitu. Ya? Bagaimana Bapak-Bapak ya? Kita akan lanjutkan pemirsa obrolan kita di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon pemirsa kembali untuk Anda dengan temanya adalah problematika ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon. Oke, tadi sudah disampaikan beberapa ya Pak ya, permasalahan dari para pekerja yang Bapak dapatkan informasinya Pak ya. Itu keinginan mereka ini sebenarnya apa sih Pak? Sebenarnya sederhana buruh Cirebon itu. Dari tahun 2012 saya fokus di dunia serikat pekerja. Bahwa memang problematikanya adalah bukan masalah apa-apa, masalahnya upah dan jaminan itu. Jaminan sosial. Karena memang ini tahun terakhir di 2022, bulan depan kita sudah menikmati UMK baru. Nah tapi setiap tahun itu terus berjalan seperti itu, bahwa semua pekerja yang 5 tahun, 10 tahun masa kerjanya itu tetap aja UMK di Kabupaten Cirebon. Nah itu menjadi problematika kita. Dari unsur serikat juga kita memberikan edukasi kepada pengurus kita di tingkat perusahaan bahwa upah yang 0 sampai 1 tahun itu UMK, yang 1 tahun ke atas itu sudah tidak menerima UMK lagi dan harus di atas UMK. Tapi faktanya itu semuanya UMK semua. Bertahun-tahun ya Pak? Bertahun-tahun seperti itu. Jadi memang kita juga dari serikat pekerja juga harus membentuk kesadaran kepada pekerja buruh di Kabupaten Cirebon bahwa kalian UMK itu bukan untuk pekerja yang di atas 1 tahun. Jadi yang di atas 1 tahun itu diatur oleh regulasi pemerintah bahwa upahnya harus di atas UMK. Nah, tapi yang paling menyedihkan lagi tadi disampaikan, mumpung di sini ada Ketua Komisi 4, Pak An, lebih sering-seringlah turun ke perusahaan, Pak. Karena kita juga keterbatasan orang, karena di dinas kabupaten juga terbatas juga orangnya, ya kan. Sedangkan penindakannya juga ada di UPT pengawasan yang dinaungi oleh Disnaker Provinsi Jawa Barat. Jadi memang harapan saya ke depan Komisi 4 yang membidangi ketenagakerjaan ini harus lebih banyak menyerap aspirasi pekerja Kabupaten Cirebon. Karena 98% itu pekerja lokal asli sini. Lokal asli orang Cirebon semua. Jadi hanya 2% atau 3% lah orang yang merantau dengan UMK Cirebon segini. Saya rasa sangat mustahil orang merantau. Kalaupun iya ada pun orang luar yang bekerja di Kabupaten Cirebon, itu pabriknya pindah dari luar Cirebon pindah ke Cirebon. Tapi gajinya gaji sana tuh. Gitu. Jadi aslinya ya asli orang Cirebon semua, Mbak. Ya kan? Jadi saya rasa ini juga aspirasi ke Pak Dewan. Tolonglah serap aspirasi pekerja lokal ini yang asli, bener-bener asli orang Cirebon. Karena Cirebon ini bukan tujuan orang merantau mencari uang. Karena UMK-nya menurut saya belum minim, Pak. Belum cukup lah, Mbak. Belum cukup lah. Pertengahan lah, belum cukup. Dibandingkan kabupaten-kabupaten lain kita masih belum bisa nabung. Belum bisa nabung, Pak. Baiklah. Oke, Pak, harus sering ke lapangan nih, Pak. Ya, bagaimana? Apakah sudah begitu, Pak? Iya. Jadi kalau Komisi 4 sih terus terang aja memang seringlah turun ke lapangan. Dari jumlah total gini,
jumlah perusahaan yang di Kabupaten Cirebon itu yang terdaftar ya, terdaftar sekitar 2.700 perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Cirebon. Belum yang taruhlah ya yang tidak terdaftar ya. Ini 2.700. Lebih dari itu bisa ya, Pak? Kan? Begitu banyaknya kan. Jadi kita keliling-keliling kalau misalkan memang banyak masalah gitu, ada laporan dari masyarakat. Ternyata memang banyak laporan dari masyarakat. Contohnya ya kan ada perusahaan yang pekerjaannya bukan pekerja kontrak, magang nih magang. Kalau namanya magang dikasih uang saku doang, kan gitu kan. Kalau tidak mengikuti aturan perusahaan dia dikeluarin, kan gitu. Ini yang jadi masalah. Jadi saya temukan lah di beberapa perusahaan yang seperti itu. Jadi kita ingin apa ya namanya ya. Jadi perusahaan juga harusnya wajib membentuk serikat pekerja, ya kan? Karena kalau misalnya satu-satu dia mengadu ke perusahaan kurang kuat. Kurang kuat. Tapi kalau ada serikatnya, ada wadahnya. Jadi setiap perusahaan harusnya ada wadahnya. Kayak di Longrit, ya pun tadi saya sebut perusahaan ya. Karena di sana banyak terjadi kasus-kasus seperti itu, ya kan? Banyak apa namanya orang masuk harus ada apa namanya ya. Mengeluarkan sesuatu lah ya. Ada oknum yang memungut itu. Ya, Pak? Jadi kalau misalnya ada serikat pekerjanya, dia bisa mengadu ke serikat pekerjanya, ini ada seperti ini, karena bisa diadukan lagi ke perusahaan. Bisa bicara seperti itu. Jadi banyak problematika di Kabupaten Cirebon yang memang harus dibenahi, ya kan. Kita ada punya dinas, tetapi dinas juga kewenangannya terbatas. Karena untuk menegur, untuk apa namanya, memberikan sanksi, ini urusannya Jawa Barat. Urusan Jawa Barat. Tapi di daerah sendiri apakah tidak bisa, Pak, untuk menertibkannya nih, Pak? Kita hanya membuat rambu-rambu saja. Rambu-rambu ini letter S nggak boleh berhenti di sini, letter P nggak boleh parkir. Udah kita menyampaikan seperti itu. Tapi kan yang menindaknya itu tadi pengawasan, gitu, UPTD pengawasan. Nah ini kita harapkan tadi untuk penindakan tadi ya saling berkolaborasi lah itu. Kadang-kadang kan kita juga di sini karena delik aduan lah, kalau dinas ini delik aduan. Datang ini kadang-kadang mereka tadi sampaikan dari Dewan juga baiknya ada serikat pekerja. Karena serikat pekerja itu tadi sebagai jembatan. Di sini ada 1.000 karyawan berarti ada 1.000 keinginan. Tapi kalau ada serikat pekerja, 1.000 keinginan, 1.000 suara, 1.000 orang itu bisa diwakilin oleh serikat pekerja. Nah kita mungkin serikat pekerja akan ke kita selaku pembinanya itu. Tadi yang diharapkan oleh pekerja apa sih kan itu? Tadi ketenangan bekerja dan kelangsungan perusahaan. Nah itu sama seimbang. Nah ini karena tadi disampaikan bahwa ya perlindungan awal itu sebenarnya hanya 2, pengupahan dan perlindungan kesehatan di sini. Nah, itu tadi katakan, oh ini magang, uang saku dan uang makan diberikan sesuai dengan tempat. Ini akan berbeda. Ciledug dengan Plumbon mungkin. Di Ciledug makannya lebih murah itu dibandingkan di Plumbon. Karena kan ditentukan daerah setempat, bukan Cirebon, makan Cirebon 35.000 enggak itu di daerah itu. Nah itu juga sama magang yang dikatakan pemagangan itu juga perlu untuk dilindungin, khususnya kecelakaan kerja dan kematian. Itu kan penting sekali ya Pak ya? Iya, karena ada kita juga siswa yang kecelakaan kerja. Nah kecelakaan kerja ini apakah tanggung jawab dinas atau apa tanggung jawab perusahaan sebagai pemberi kerja magangan? Atau di sini ke sekolahan kan itu. Nah di sini kadang-kadang kalau pas tidak diakomodir dengan dia diikut sertakan dengan ini, apakah di keluarganya dia sebagai pesertaan itu. Nah ini kita harapkan pada saat pemagangan ini di MOU itu ya kan muncul hak dan kewajiban. Nah dicantumkanlah di sini untuk tadi bagi karyawan tenaga magang ini dilindungin oleh BPJS ini, khususnya yang 2 tadi kecelakaan dan kematian. Pak, ini kan tidak ada hubungan kerja, yang namanya kecelakaan tidak lihat di sini ada hubungan kerja atau enggak kan itu. Iya, bahkan ada masukan baru kemarin saya. Apa itu Pak? Baru lagi bahwa ada perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya untuk beribadah. Ayo beribadah. Harus ada istirahat dong. Istirahat jam 12 misalnya harus ibadah lah, sholat segala macam ya kan. Nanti jam 3 ada sholat asar segala macam. Ini harus ada seperti itu. Tapi ada perusahaan ini masukan baru nih. Nanti saya udah ada masukan ini, insya Allah dalam bulan depan kita akan coba sidak ke sana
untuk menegur perusahaan tersebut. Sudah ada, Pak? Sudah ada masukan, ada 2 perusahaan di Kabupaten Cirebon yang laporan dari masyarakatnya bahwa di sana tidak boleh sholat gitu kan. Nah ini juga akan kita tegur. Wow, di sana ini nanti kita bersama dengan teman-teman. Banyak ya Pak ya, ini yang harus menjadi dijadikan solusi ataupun solusi ya, bukan sebagai PR kami lah. Jangan gitu. sampai menahun-nahun juga nih ya Pak ya. Iya. Nanti terjadi di tahun berikutnya nih dari dinas bagaimana? Nah ini tadi sampaikan dari keluh kesah ya masyarakat khususnya pekerja tadi ada larangan untuk melaksanakan ibadah, itu sudah diatur di undang-undang. Undang-Undang 13. Ini di sini Undang-Undang 13 sebenarnya kan orang ini udah diganti, udah enggak, itu kan masih berlaku. Ya. Karena di sini ada yang dirubah, ada yang dihilangkan, ada yang diganti. Ya. Nah, tadi setiap perusahaan untuk wajib memberikan waktu melaksanakan ibadahnya. Jadi ibadah sholat itu bukan masuk kepada istirahat. Nah, setelah kerja kita 5 jam itu wajib untuk diberikan istirahat 1 jam. Karena di sini kita anggapan di timur lah, khususnya di wilayah timur lah, di Indonesia itu bahwa isoma itu, sholat itu masuk istirahat. Pak, boleh nggak saya sholat duha izin? Itu ibadah agamanya, jangan menghalang-halangi. Sudah ada aturannya. Aturannya. Pak, ya? Sholat Jumat itu bukan ditambah istirahatnya atau istirahatnya diganti. Ada permasalahan dulu ya. Jadi, ini karena Jumat ini jam 11, jadi istirahatnya ditambah, diganti oleh hari lain. Tidak, tetap sholat Jumat itu sebagai tadi, diberikan hak dia untuk melaksanakan ibadahnya, tidak mengurangi istirahatnya. Itu, nah itu tetap, bukan hanya sholat, ibadah haji, tadi ibadah sholat yang lain, sholat duha atau apa, oh Pak saya kebiasaan sholat duhaan itu, atau yang kena sip biasa, oh Pak saya sholat tahajud atau apa, berikanlah kesempatan. Berapa menit kan dia sudah tertulis ya Pak ya di aturannya itu Pak? Di aturannya, makanya lebih kuatnya lagi di peraturan perusahaan ini lebih mendetil lagi. Sampai begitunya Pak, ada apa kejadian ya di wilayah Kabupaten Cirebon. Pak Amal sendiri Pak, bagaimana menanggapinya? Mungkin saya mau menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Aan terkait pemagangan ya. Saya lebih tertarik juga, mungkin nanti saya jelaskan juga terkait masalah tidak memberikan kesempatan menjalankan ibadah. Bagaimana Pak? Jadi kalau pemagangan di Kabupaten Cirebon ini memang sudah marak Pak Dewan. Jadi sudah marak sesuai dengan ketentuan Permen nomor 6 tahun 2020 juga sebenarnya ketat untuk pengawasan terkait pemagangan. Cuma di Kabupaten Cirebon ini dari mulai tahun 2000-an, 2020, 2 tahun ini semakin marah. Banyak perusahaan-perusahaan padat karya, elektronik, itu banyak menggunakan sistem pemagangan. Nah masalahnya apa? Pengawasannya yang kurang. Karena pemagangan ini tidak ada upah, hanya ada uang saku. Ya, uang saku itu berdasarkan transport, daerah tersebut, uang makan, ya kan sama intensif. Jadi karyawan itu statusnya magang, bekerja seperti karyawan biasa, tapi tidak mendapatkan upah yang layak, hanya uang saku. Boleh nggak? Memang diregulasinya boleh. Perusahaan melakukan pemagangan boleh, cuma hanya 20%. Tidak semua karyawan itu dimagangin semua. Nah ini pengawasan ini menjadi tugas bersama Pak Dewan. Saya minta Pak Dewan juga kunjungi itu perusahaan-perusahaan padat karya yang pemagangannya lebih dari 20%, saya rasa itu kena semua Pak. Saya rasa kena semua. Dan waktunya juga tapi saya juga minta itu. Pak Dewan juga ngecek ke dinas Pak. Bener enggak izinnya dia tuh? Kenapa dinas ngasih rekomendasi membolehkan pemagangan? Jadi maksudnya biar balance Pak. Jangan nyalain perusahaan, tapi dari segi pemerintah nggak dicek. Dari Disnaker juga dicek, ini kenapa dikasih izin pemagangan? Faktanya di lapangan ditemukan oleh Dewan lebih dari 20%, syarat pemagangannya nggak terpenuhi, udah Pak langsung disanksi aja. Karena apa? Orang Cirebon sudah sukarela kerja pemagangan 1 tahun, tidak diberikan upah, hanya uang saku, sedangkan yang kerja dengan yang magang itu perutnya sama. Benar. Ya kan? Kebutuhannya sama, naik motornya sama, bahan bakar yang dibakarnya juga sama. Tapi memang udah pemerintah membolehkan, tapi tolong kontrolnya yang ketat. Gitu. Jadi harapan Bapak sendiri bagaimana Pak? Selain pengawasan lebih ketat lagi? Harapan saya, mumpung ada Pak An di sini sebagai Ketua Komisi 4,
fakta di lapangannya seperti itu. Jadi memang harus dicek ke perusahaannya, dicek ke dinasnya. Jadi biar balance bahwa memang betul itu sesuai regulasi. Kalau memang sesuai regulasi ya sudah kita kawal. Kalau memang nggak sesuai regulasi, saya minta dicabut izinnya. Ya, Ya kan? Harus balance ya Pak ya. Benar, harus balance. Jadi kita juga nggak bisa bersama-sama. nyalain perusahaan, kita juga nggak bisa. Oke. Nah, terus sekali yang magang ya. nah, mungkin terkait masalah ini Mbak, terkait Ya. masalah ada perusahaan tidak memberikan kesempatan untuk Beribadah. menjalankan ibadah. Dari 2016 sejak berdirinya UPT pengawasan pemisahan dari Disnaker Kabupaten ke provinsi, itu nggak pernah ada, setahu saya, UPT pengawasan itu menindak perusahaan yang melanggar sanksi pidana. Nah itu. Oke. Nah, menghalang-halangi atau tidak memberikan kesempatan menjalankan ibadah itu pidana. Oke. Ranahnya beda lagi nih ya Pak. Pidana. Nah, itu yang memproses itu UPT pengawasan. Iya. Setahu saya UPT pengawasan itu hanya di piring aja yang diperiksa. Nggak pernah pidana murni. Jadi harus lebih tegas lagi ya Pak. Nggak ada perusahaan Kabupaten Cirebon membayar upah di bawah UMK ditindak oleh pengawasan. Siap. Sampai hari ini nggak ada. Oke. Jadi Apalagi ada ini yang tegasan juga nih ya Pak. ini masalah menjalankan ibadah. Ini melanggar hak asasi manusia. Di undang-undangnya jelas. Perusahaan harus memberikan kesempatan. Sudah memberikan kesempatan menjalankan ibadah, udah pidana itu. Oke. Dan ini satu lagi yang menarik Pak Aan. Sholat Jumat itu biasanya jam 12 istirahat, karyawan dimajuin setengah 12 karena menjalankan ibadah sholat Jumat. Tapi pulangnya dimajuin lagi Pak, pada dimundurin lagi, tambahin lagi. Ditambah lagi jam menjadi kalau karyawan masuk jam 8, pulang jam 4 itu dimundurin jadi setengah 5. Oke. Berarti perusahaan itu juga memberikan kesempatan ibadah menjalankan Karena ibadah ditambah sholat ya, Jumat. jam Karena kerjanya itu itu, Pak. waktunya karyawan sendiri. Betul, betul, Dan betul. itu ratusan perusahaan begitu. Oke, harus jadi catatan ini harus dicatat baik-baik ya, Pak, Karena ya. perusahaan tidak memberikan waktu istirahat sholat Jumat. Oke, Karena baiklah. waktunya dia sendiri yang dipakai itu. Siap, siap. Gitu. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa Channel V. Terima kasih banyak untuk Pak Amal. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Kami kembali untuk Anda pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon masih terkait dengan problematika ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon. Sudah hadir satu narasumber lagi pemirsa, ada Pak Wawan Rianto, DPC FSP Lem SPSI Kabupaten Cirebon. Gitu ya Pak ya? Ya, Bisa disampaikan Pak, apa itu DPC FSP Lem SPSI Kabupaten Cirebon? Ya, kami DPC FSP Lem SPSI itu adalah federasi serikat bekerja dengan sektor industrinya adalah logam, elektronik, dan mesin serikat pekerja seluruh Indonesia. Oke. Ya, jadi kami kalau di SPSI itu sudah secara strukturalnya sudah dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Seperti itu. Oke, banyak juga nih Pak yang menyampaikan keluh kesah juga. Ya, kebetulan kalau kami di SPSI secara keanggotaan kami verifikasi 2022 itu sekitar 4.000 anggota ya. Itu untuk SPSI hampir 6.000 Pak, kita anggotanya SPSI di Kabupaten Cirebon. Dengan berbagai macam problematika juga Pak yang disampaikan? Ya, kalau di ketenagakerjaan itu pasti problem itu ada. Yang pasti sering terjadi itu antara dua hal yang penting terutama untuk di buruh, yaitu terkait dengan upah dan PHK. Itu yang sering terjadi, yang ada mungkin yang sering ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja. Masalah upah dan masalah PHK. Itu yang memang sering terjadi untuk problematika yang ada di ketenagakerjaan. Oke, soal PHK, ini banyak juga dialami oleh para pekerja, apalagi saat pandemi. Betul, karena sekarang begini Mbak, setelah ada Undang-Undang Ciptaker nomor 11 tahun 2020, itu kalau kami sebagai buruh menganggap sebuah pemerintah itu memberikan karpet merah terhadap pengusaha. Kenapa saya beli karpet merah? Karena pengusaha itu akan mudah untuk mem-PHK karyawan. Dan nilainya pun itu berkurangnya sangat signifikan. Kalau kita hitung-hitung secara matematis, seumpama kalau normal dulu masih Undang-Undang 13, ketika kita pensiun itu bisa mendapatkan 34 kali upah. Tetapi dengan Ciptaker kita hanya mendapatkan 26 kali upah. Artinya kita dapat pengurangan sekitar 8 kali upah dalam Undang-Undang Ciptaker itu. Belum lagi pasal yang sangat
menurut kami di buruh itu pasal terkait PHK yang nilainya 0,5 dari ketentuan peraturan menteri itu yang sangat merugikan kami di buruh. Makanya kami di Federasi Serikat Pekerja, LMS PSI dan juga semua buruh mulai tahun 2020 memang secara tegas menolak adanya Undang-Undang 11 tahun 2020, termasuk tadi problematika masalah pemagangan itu memang biang keroknya di Undang-Undang 11 tahun 2020 biang itu. kerok ya menurut Iya, Bapak biang gitu ya? kerok, betul. Oke, baik. Menanggapi hal tersebut bagaimana sebagai wakil rakyat, Pak? Ya, jadi memang itu sudah aturan sudah keluar ya kan, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi saya pikir di luar itu masih banyak perusahaan yang nakal lah ya. Ya. Jadi saya ingatkanlah pada perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon agar ikuti aturan-aturan dan rambu-rambu terkait masalah aturan yang ada. Saya pikir sih kalau misalkan ikuti aturan semua yang ada, baik buruh atau perusahaan, kalau ada keluhan, ada SPSI-nya, tripartit coba bicarakan dengan pemerintah ya kan. Kalau misalnya seperti itu saya yakin sih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Cuma yang jelas banyak masalah yang ada di perusahaan tapi tidak tersampaikan kepada kita, itu juga banyak sekali. Karena ketakutan dari karyawan, ya kan, ketakutan dikeluarkan, ketakutan dipecat, ketakutan PKK dan lain sebagainya. Ini kekuatan teman-teman buruh ini harus ada dalam arti gini. Ya, contohnya ini teman-teman dari SPSI ini bagus lah. Jadi harusnya semua perusahaan ini ada SPSI-nya. Harus itu wajib ada kan di dalam undang-undang juga wajib ada. Diwajibkan. Untuk pengaduan-pengaduan segala macam. Jadi saya pikir kalau misalnya memang itu ada dan kita bisa bicarakan tripartit antara pemerintah, perusahaan dan buruh, barangkali bisa diselesaikan di lapangan. Oke, Pak Dadan, untuk perhatian sendiri Pak bagaimana nih Pak? Ini sesuai dengan fokus dari dinas Pak? Tadi kita udah bicara di awal sebelum bekerja ya. Nah sekarang pada saat bekerja daring employment kan tadi di sini ada syarat kerja atau perlindungan tertentu kan itu. Tadi udah jelas ada pengaturan, tadi dikhawatirkan oleh teman-teman serikat pekerja tentang Ciptaker adanya pemberian kompensasi pesangon itu murah sekali. Karena dikatakan murah kenapa? Harusnya undang-undang dirubah itu ada peningkatan, bukan ada penurunan. Ya. Nah ini kita mengharapkan, oke, kita di sini tadi di dalam pada saat bekerja ada syarat kerja itu aturan yang belum diatur di undang-undang atau aturan yang lebih baik daripada undang-undang. Kami selalu mengsarankan sebagai fungsi kami itu sebagai pembina, pengembang dan penyelesaian perselisihan. Nah kita udah melakukan pembinaan nih, silahkan nih pengembangan. Dalam pengembangan ini tadi aturan-aturan yang dianggap tidak sesuai atau kurang masih di bawah undang-undang atau undang-undang sesuai silahkan. Cuma di sini tadi dilemanya ini peraturan perusahaan ini asli produk perusahaan. Pekerja atau serikat pekerja ini hanya dimintakan saran. Yang namanya saran ya tidak boleh pokoknya itu. Tapi di sini kami mengharapkan seperti apa tadi pengembangannya. Oke, buat PKB. Untuk di sini PKB ini perjanjian kerja bersama. Ya, ini kan menjadi perjanjian yang namanya dijanjikan nih, perjanjikan. Ya udah namanya dijanjikan. Kalau di sini salah satu pihak melanggar prestasi ya tadi siap. Ininya sanksinya. Nah, itu tadi dalam perlindungan pada saat mereka bekerja tadi pentingnya karena serikat pekerja ini adalah hak, bukan kewajiban, hak. Setiap pekerja berhak untuk membuat serikat pekerja. Tidak boleh disuruh atau tidak boleh dihalang-halangin atau dipaksakan. Juga, ya? Enggak, tadi diserahkan kepada masing-masing SP-nya, ada ADART-nya. Nah itu kita langkah-langkah tadi selain serikat pekerja ada LKS bipartit sebagai forum dialog antara serikat pekerja dengan pengusaha. Kalau pekerja aja yang ngumpul tadi banyaknya ini tuntutan pengennya lebih tinggi. Kalau pengusaha aja Apindo dia nyarinya tadi keuntungan aja. Tapi kalau ada LKS bipartit ini dialog dua unsur ini tadi mencari solusi. Dari ketiganya ini LKS tripartit kebetulan di sini
Kang Wawan ini juga anggota LKS tripartit. Alhamdulillah kemarin kita baru selesai. Udah ya. Ya, tadi banding ke Semarang, LKS Semarang. Alhamdulillah kita dapat yang dibanding-bandingkan lah istilah kata Pak. Nah, nanti bisa hasilnya seperti apa? Bisa sebenarnya dibicarakan sini supaya kami memang sangat menyoroti, terutama saya sebagai anggota LKS tripartit sering saya komplain kepada dinas. Kenapa saya komplain? Karena tadi sampaikan juga Pak Dewan juga Pak Aan bahwa sebenarnya kan LKS tripartitnya sebagai salah satu solusi juga terhadap problematika terhadap ketenagakerjaan. Karena sebagaimana tupoksi dalam PP 48 Pak ya tahun 2046 tahun 2008 tentang LKS tripartit itu tujuannya itu adalah karena LKS tripartit ini Mbak yang mengetuai adalah bupati. Bupati yang jadi ketua LKS itu. Jadi tujuan apa? Fungsi kita adalah dapat memberikan forum komunikasi di mana kita memberikan saran, masukan, pendapat terhadap kebijakan strategis tenaga kerjaan. Jadi artinya sampai problematika bisa diselesaikan ketika LKS itu dapat berjalan sebaik-baiknya. Tapi kembali ya biasanya ketika kita aktivitasnya ya sering terjadi nggak bisa efektif itu ya mungkin Pak Dewan bisa menjelaskan masalahnya apa di dinas gitu. Biasanya tarik makanya saya akan kembali ke Pak Dewan juga. Masih jadi ada PR juga nih Pak ya. PR betul. Ya agak masukan-masukannya lah nanti coba kita bicarakan. Jadi artinya ini yang perlu kita sinkronkan. Termasuk kemarin kita sudah di studi komparasi ke Semarang itu ya salah satu contohnya di sana ada namanya tim deteksi dini. Jadi bagaimana kalau ada permasalahan itu ketika memang ada secepat mungkin itu bisa ditangani Pak dengan stakeholder yang ada, mau Apindo dari timnya dari anggota LKS juga semua LKS ada beberapa termasuk dari Muspida. Contohnya dari kepolisian, kemudian dari Kodim, dari mungkin bisa jadi dari mungkin kita ikut mungkin Dewan juga bisa masuk. Jadi artinya bagaimana kan ini salah satu contoh bagaimana kita kalaupun memang kondisinya harmonis apapun kan juga salah satu fungsi bisa menarik investasi gitu Pak Dewan. Itu yang memang harus kita sikapi terhadap kebijakan yang ada di. Tapi bisa diterapkan di Kabupaten Cirebon dari hasil studi komparasi itu ya Pak? Kalau saya yakin harus bisa, sangat bisa. Harus lebih baik lagi kalau saya bilang. Harapannya begitu. Kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih berbincang terkait dengan problematika ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon yang ternyata banyak sekali ya. Kalau kita satu persatu diungkap ya Pak ya, nggak kelar di 1 jam ini ya. Betul, harus sehari aja nggak kelar kok. Sehari aja tidak kelar pemirsa. Tapi tadi ada kabar bagus juga dari hasil studi komparasi ya Pak ke Semarang itu ya Pak ya. Harapannya bisa diterapkan juga di wilayah Kabupaten Cirebon ini ya Pak. Harusnya diterapkan dan kalau saya punya keyakinan ketika kita membandingkan kan harusnya Kabupaten Cirebon harus lebih baik daripada yang kita komparasi. Itu kan harusnya seperti prinsipnya, Mbak. Oke, tapi kita balik lagi terbentuk dengan anggaran bagaimana nih dari dinas? Kita sudah coba ya kalau anggaran itu tidak akan terlepas setiap kegiatan pasti ya. Tapi kalau kita punya keinginan, kita jangan hanya rencana akan hilang atau di sini pupus karena anggaran. Nanti kita coba aja dulu inovasi seperti ini. Karena sebenarnya Kabupaten Cirebon itu sudah ada model kayak tim deteksi dini. Kalau dulu di Kabupaten Cirebon ini selain LKS tripartit ini ada badan pekerja. Badan pekerja. Ya, cuma badan pekerja ini tidak plus, hanya pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja yang tidak tergabung dalam LKS tripartit. Nah, di sini karena LKS badan deteksi dini ini plusnya ini ada polisi, kepolisian, lahan itu dari Prokopinda di sini masuk di sini. Tadi untuk mempermudah. Jadi setiap mungkin ada kegiatan yang sering kita lihat adanya UNRAS atau apa, udah yang turun ini bukan hanya pemerintah daerah, eksekutif atau legislatif, tapi di sini kita kedepankan nih dari badan tadi deteksi dini. Makanya di sini deteksi dini ini tadi kan udah jelas mengantisipasi sebelum terjadinya ini. Karena kan tadi mogok kerja UNRAS itu ya dibolehkan, dilegalkan oleh undang-undang. Jadi kan dia hanya menyampaikan haknya. Nah itu, nah seperti itu kan yang kami harapkan mungkin ke depan kita dengan sambil dorongan kita ke Dewan untuk bisa difasilitasi dengan anggaran tersebut,
kami juga mungkin dari sekretariat di sini, sekretariat Alkas Tripartit, ya bantuan dari setiap stakeholder lah itu, atau setiap unsur nih. Karena tadi selain Pak Bupati selaku ketua Alkas Tripartit, di bawahnya itu seimbang, satu jabatan Pak Kadis dengan ketua DPC Serikat Pekerja ini sama sebagai wakil ketua. Jadi wakil ketua ini ada 3 dari unsur pekerja, unsur pengusaha, dan unsur mewakili. Jadi sama aja nih, Pak Kadis juga di sini, Kadis Naker sebagai wakil ketua dari Serikat Pekerja, wakil ketua sama nih itu, memberikan rekomendasi kepada Bupati. Mangga silakan Bupati kan itu. Saya yakin pasti Pak Bupati setuju dengan rencana dibuatnya tim deteksi dini ini kan itu. Karena untuk kebaikan juga, untuk kebaikan, untuk kondusif tadi, untuk investasi, jangan sampai pindah ke tempat lain lah, ke lain hati. Nah itu kan salah satu itu kan itu, apalagi sekarang isu-isu tahun 2023 ini resesi global. Ya mudah-mudahan itu kan hanya isu lah yang akan disampaikan itu. Nah ini kan disampaikan ini, manggalah mungkin tadi untuk kepentingan semua di sini. Yang saya harapkan ini problematika kaitan dengan kerjaan ini bukan PR hanya untuk pemerintah, khususnya di sini ya leading sektornya dinas ketenagakerjaan, tapi tanggung jawab semua nih, pengusaha juga di sini bertanggung jawab untuk kelangsungan perusahaan. Serikat pekerja juga bertanggung jawab karena dia diberikan amanah oleh pekerja untuk mewakili di sini. Tadi, nah itu ya kami harapkan ya setiap ketiga unsur ini kita bareng lah itu sama-sama. Pak An, ini untuk lebih menertibkan semua permasalahan yang ada nih Pak, terus dijadikan biar bisa ada kabar baik juga untuk para pekerja, bagaimana Pak dari wakil rakyat? Ya tentunya teman-teman dinas nih yang harus proaktif ya untuk turun ke bawah, untuk juga memonitoring keadaan. Memang anggaran lah terkait masalah anggaran ya. Karena memang ini dampak dari COVID kemarin ini kan. Jadi banyak anggaran tersedot untuk kesehatan, untuk monitoring COVID dan sebagainya. Tapi insya Allah lah 2023 mungkin sudah mulai agak sedikit lancar, normal lagi. Nanti anggaran monitoring kita tambahkan ya kan, untuk dinas-dinas memonitoring semua perusahaan-perusahaan yang bermasalah kan begitu. Saya pikir sih kalau dengan adanya monitoring, mungkin perusahaan juga akan bisa bukan takut ya, jadi ada perhatian lah pada dinas bahwa dinas ini ke sana, oh iya ada kontrol dari pemerintah kan begitu. Kalau tidak ada kontrol kan susah juga. Pekerjanya takut untuk melaporkan ya kan, SPSI-nya belum terbentuk juga jadi masalah nih. Jadi saya pikir sih kalau misalnya hak dan kewajiban, baik hak kewajiban buruh atau hak kewajiban dari perusahaan dipatuhi semua, saya yakin sih nggak ada problem. Baru lagi nanti ya Pak ya? Iya. Apalagi saya ini di Komisi 4 kebetulan ya. Yang bidangin Di Komisi langsung. 4 tuh bidang ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, bantuan sosial segala macam, ruwetnya itu yang berat-berat itu ya Pak. Makanya saya yang pikir langsung sih berhadapan dengan dipilah lah. Terkait masalah anggaran juga dipilah-pilah. Bantuan sosial sekarang lagi keadaannya dampak dari pandemi juga, anggaran masuk ke kesehatan, ke sosial dan segala macam. Jadi dimaklumi lah, dinas tenaga kerja anggarannya sedikit berkurang ya kan, tapi juga jangan karena tidak ada anggaran terus tidak ada inovasi juga jangan. Harus tetap maksimal gitu Pak. Ada kontrol ke bawah, termasuk kita juga nanti di DPRD kita akan terus komunikasi dengan teman-teman SPSI, dengan dinas, kita akan merapatkan problematika di Kabupaten Cirebon terkait masalah ketenagakerjaan. Harapannya bagaimana Pak Ketua Komisi 4? Apa yang disampaikan kepada semua para pekerja yang ada di Kabupaten Cirebon dan perusahaan-perusahaan lain juga? Ya, para pekerja ini kalau misalnya merasa dirugikan jangan takut untuk melaporkan kan gitu. Jangan takut untuk melaporkan. Terus untuk perusahaan patuhi segala aturan yang ada. Kayak contohnya tadi BPJS ya kan, harus di-cover semua oleh perusahaan. Jangan sampai BPJS-nya ada juga yang dari pemerintah masih dibayarin oleh pemerintah juga ada. Terus jangan sampai juga upahnya di bawah UMK ya kan. Terus juga masalah pungutan-pungutan udahlah hilangkan seperti itu. Harus ada pengawasan lebih ketat lagi ya Pak. Iya. Tugasnya dari rakyat juga nih. Siap. Kita akan turun terus untuk kontrol bersama-sama dengan dinas. Dari Pak Wawan sendiri, Pak Wawan apa yang disampaikan lagi kepada masyarakat Kabupaten Cirebon ataupun mumpung ada dari wakil rakyat, ada dari dinas juga nih? Iya, secara garis besarnya kita kan sebenarnya kalau dari Serikat Pekerja kan hari ini kita baru melaksanakan gawe besar, pekerjaan besar terkait dengan upah tahun 2023 Pak Dewan. Kebetulan
di Cirebon ini tahun 2023 itu upahnya akan mengalami kenaikan sekitar 6,61%, kalau dirupiahkan 150.000. Ini cukup ya bagus lah, karena tahun 2022 Cirebon tuh upahnya hanya naik 10.000 Pak. 10.000 cuma 10.000. Cuma 10.000. Kalau ke depan 150.000 lah. Ya, artinya di sini kan perlu kerjasama semua terkait dengan pengawasan ini, pengawasan. Jadi totalnya 2.435.000. 2.430.000 Ya. 2.430.000 lah ya. 6%. 780 lah. Jadi itu akan jadi upah di tahun 2023. Artinya di sini perlu kerjasama yang lebih baik lagi antara pemerintah dan kita semua. Karena tadi sudah ada beberapa hal kan yang menjadi problematika terkait dengan upah kan Pak. Apalagi ini naiknya agak luar biasa. Artinya juga harus perlu pengawasan yang cukup juga terkait bagaimana supaya ya buruh di Kabupaten Cirebon itu bisa menikmati upah yang mengharuskan selainnya didapatkan. Dan perusahaan juga tidak dirugikan. Oke, PR juga nih untuk dinas ya Pak ya. Untuk legislatif juga nanti Pak bisa bersama-sama ya untuk bisa memecahkan permasalahan ini ya. Semoga tidak ada permasalahan baru lagi ya. Iya, siap. Terus dikawal ya Pak? Terus harus dikawal. Kawal semuanya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak untuk narasumber kita untuk malam hari ini yang sudah memberikan informasi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Pemirsa, kita harus akhiri legislatif malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.